Urus yang saya hormati para asatidzah sesepuh dan bini sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tak lupa sambil nunggu proyektornya nyala, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ibu dan bapak, alhamdulillahi rabbil alamin, kita wajib bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat sempat bisa hadir di masjid ini dalam rangka acara melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian. Insya Allah tema di kesempatan kali ini kita akan membahas seputar kurban. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah menjadi amal soleh. Tak lupa salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak, mari kita awali kajian ba'da maghrib ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Dede, jenengan berani-beraninya ngisi masalah kurban. Emangnya jenengan kompetensinya apa? Saya bukan ustadz yang teoritis Bapak Ibu. Saya memang praktisi masalah juru sembelih halal. Sudah 10 tahun. Dari zaman masih bujang sampai sekarang. Bukan teoritis, tapi memang saya ini praktisi. Dan kita bergabung di sebuah komunitas namanya Juleha, Juru Sembelih Halal Indonesia. Ini komunitas resmi berbadan hukum Bapak Ibu. Dewan penasehatnya kalau DPD Kota Surakarta Dr. Muin rahimakumullah, ada Dr. Samsul Hidayat, ada Ustadz Furqon juga. Jadi resmi.
Pengurusnya lengkap, ada ketuanya, ada humasnya, saya sekretarisnya. Jadi lengkap Bapak Ibu. Nah jadi materi ini insya Allah bukan materi ecek-ecek Bapak Ibu. Bisa diterima nggih? Nah, kita mulai Bapak Ibu kajian sembelih syar'i dan seputar kurban. Sudah kenal semua dengan saya kan? Wajah pasaran kayak gini masa nggak kenal? Baliho sampai selesai Ramadan aja masih nempel di situ ya. Saya itu sering di WA teman-teman. Dek, fotomu ning pasar gagan oh ya. Belum dicopot-copot itu ya. Nama saya Dede Wahyudin, saya tinggal di Jebres Surakarta belakang UNS. Biar silaturahmi dan komunikasi bisa berkesinambungan, bisa bersahabat di sosial media. Ini Facebook saya Dede Wahyudin bin Enzen, karena harus bangga dengan nasab ya. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma aba'akum. Besok kalian akan dipanggil oleh Allah di akhirat menggunakan namamu dan nama ayahmu. Jadi harus bangga dengan nasab. Ini IG saya Dede_Sunda 13, karena sekarang kan era digital nih, jadi bisa bersahabat terus. Dan ini channel YouTube saya Dede Wahyudin, jangan lupa di subscribe ya Bapak Ibu. Nah, kenapa Pak Dede kita harus mempelajari tentang penyembelihan syar'i dan seputar kurban? Alasannya apa toh? Jangan sampai di kampung kita, di masjid kita terjadi penyembelihan yang seperti ini. Atau penyembelihan seperti ini. Pak De, oh nutup dia bocilnya takut. Ibu dan Bapak, Pak Dede ini menayangkan video penyembelihan gagal. Berarti jenengan menyebarkan aib kegagalan orang itu ya. Bukan kayak gitu konsepnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Hudzaifah pernah berkata, "Kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Para sahabat kalau bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka banyak bertanya tentang yang baik-baik saja. Ini pahalanya dapat ini, itu pahalanya dapat ini. Tapi kalau Hudzaifah bertemu dengan Nabi Muhammad, dia tidak nanya yang baik-baik, Pak. Nanyanya itu yang jelek-jelek malahan. Alasannya apa? Wa kuntu as'aluhu anisyar, biar saya tahu perkara yang buruk, makhafata an yudrikani, setelah tahu yang buruk agar saya bisa menghindarinya. Jadi ditayangkan video yang gagal agar kita bisa terhindar dari penyelenggaraan sembelih yang kurang syar'i. Bisa diterima nggih? Ibu dan Bapak, materi juleha seputar kurban dan penyembelihan syar'i itu sumber materinya dari buku yang diterbitkan Dinas Pertanian Republik Indonesia, SKKNI,
Standar Kerja Kompetensi Indonesia. Ibu bapak, di buku tersebut ada 12 standar kalau pengen menjadi seorang juru sembelih halal. Jadi juru sembelih halal itu kayak guru, ada sertifikatnya. Harus ikut PPG dulu, habis gitu tes, nanti dapat sertifikat guru, gitu kan? Jadi jagal juga sama, ada sertifikatnya. Berdasarkan buku itu ada 12 standar. Kalau saya sampaikan semua kayaknya kurang praktis. Maka saya rangkum menjadi 5 bab yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Makanya 5 bab ini tidak mungkin selesai satu pertemuan, tidak mungkin. Nanti kita berkesinambungan setiap ba'da maghrib di hari Rabu. Saentee 5 bab ini. Paling-paling yo 3-4 kali udah selesai lah. Pas nanti kan Idul Kurbannya awal Juli kan. Nah sekarang kita masuk bab pertama. Kita belajar apa di bab pertama? Standar seorang juru sembelih halal. Bapak dan Ibu, selama ini standar yang digunakan oleh masyarakat yang ditunjuk menjadi jagal syaratnya satu, sing wani. Betul nopo betul? Padahal syarat menjadi seorang juru sembelih halal bukan hanya berani. Ada 5 poin. Yang pertama, salimun akidah. Hendaklah yang nyembelih hewan kurban orang yang memiliki akidah keyakinan yang lurus. Jangan sampai ketika dia menyembelih sapi atau kambing, selain membaca wasamma wa kabbara, bismillah dan bertakbir, ternyata dia juga membaca doa yang lain. Atau si juru sembelih halal ini selain dia sholat ke masjid, ternyata masih senang pergi ke dukun. Ternyata untuk menaklukkan sapi dia masih punya jampe-jampe khusus dan jimat-jimat tertentu. Bahaya kalau orang yang seperti ini menyembelih hewan kurban kita. Ada 4 makanan yang tidak boleh dimakan oleh seorang muslim. Sebagaimana Allah mengabarkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitah. Allah mengharamkan untuk kalian bangkai, wadam, darah. 2 bangkai yang boleh dimakan apa Bapak Ibu? Belalang dan ikan. Kalau 2 darah yang boleh dimakan apa? Limpa dan hati. Walahmul khinzir. Nomor 3 daging babi. Dan terakhir nomor 4 wa ma uhilla li ghairillah bi. Semua hewan yang disembelih bukan untuk Allah statusnya haram dimakan oleh seorang muslim. Termasuk hewan kurban yang disembelih oleh seorang jagal yang akidahnya rusak. Bisa diterima sampai sini. Makanya ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pakaian saja yang dikenakan seorang muslim berasal dari pakaian yang haram, itu menyebabkan sholatnya sulit diterima oleh Allah. Umar bin Khattab berkata, man istara thauban bi asarati darahim. Barang siapa yang membeli pakaian seharga 10 dirham, wa fihi dirhamun haram, ternyata dari 10 dirham ini ada 1 dirham yang haram, lam yakbalullahu sholatan madama alaihi. Kalau bajunya dipakai sholat, maka sholatnya sulit diterima oleh Allah. Ini jaket 150.000. Yang 100.000 dapat amplop habis ngisi di Masjid At-Taqwa.
Yang 50.000 menang lotre cap jikiah, Pak. Saya beli jaket ini 150, yang 100 halal, yang 50.000 haram. Saya pakai sholat jungkal-jungkel nganti batu iteng, ra mungkin sholatnya diterima oleh Allah. Pakaian yang nempel saja yang haram menyebabkan orang ini sulit diterima ibadahnya, apalagi daging yang haram yang dimakan oleh seorang muslim akibat penyembelihan yang kurang syar'i. Bisa diterima nggih? Jadi syarat yang pertama, carilah juru sembelih halal yang lurus akidahnya. Kalau di sini yang nyembelih jamaah sini apa manggil dari luar? Jamaah sini, alhamdulillah. Syarat yang kedua, sahihul ibadah. Hendaklah yang nyembelih hewan kurban orang yang ibadahnya tertib, tidak menyia-nyiakan sholat. Apa hukumnya kurban yang disembelih oleh orang yang tidak sholat, Pak Dede? Tergantung tidak sholatnya kenapa. Pernah saya sampaikan. Kalau bapak ini tidak sholatnya gara-gara menolak syariat, seperti yang dulu pernah saya sampaikan, Pak D, jenengan kenapa ndak sholat? Dia jawabnya apa? Mas Dede, sholat itu kan ingat Allah. Ndak perlu jengkang-jengking, apalagi bolak-balik ke masjid sehari ping 5, kesel. Cukup masuk kamar semedi itu sudah ingat Allah, sholat itu ndak penting. Walaupun KTP-nya Islam, keluarga besarnya Islam, tapi kalau dia tidak sholat gara-gara menolak syariat, kalau dia nyembelih maka sembelihannya haram, tidak boleh dimakan. Pak Dede, kalau dia sholat tidak sholatnya itu gara-gara males, maka sembelihannya apa? Halal. Tapi hendaklah dijauhi orang yang kayak gini. Kenapa? Karena orang yang tidak sholat gara-gara malas, dia orang fasik. Orang muslim yang berbuat dosa besar, dikhawatirkan kalau dia nyembelih hewan kurban akan menimbulkan berbagai musibah. Makanya dalam kitab Al-Jawabul Kahfi, Ali bin Abi Thalib berkata, "Ma nuzila bala illa bidzanbi." Tidaklah musibah itu turun kecuali kalian mengundangnya dengan berbuat maksiat. Makanya jagal yang menyia-nyiakan sholat lebih baik dihindari. Bisa diterima? Maaf. Selanjutnya, carilah juru sembelih halal yang matiul khuluq. Dia faham adab. Karena nyembelih hewan kurban bukan urusan wani-wanian, bukan urusan kendel-kendelan. Menyembelih hewan kurban adalah perkara ibadah. Bu, nek jenengan baca Quran di rumah, brondolan apa nganggo kerudung? Tenane, Bu. Nah, kenapa jenengan baca Quran di rumah pakai kerudung, Bu? Karena aurat, karena lagi ibadah nggih. Makanya Pak, saya juga mau nanya ke jenengan bapak-bapak, orang nyembelih sapi, orang nyembelih kambing ketika Idul Kurban, itu wani-wanian apa lagi ibadah? Lagi ibadah. Makanya kalau nyembelih hewan kurban jangan pakai katok kolor. Kalau pakai katok kolor kan ketok auratnya, betul apa betul? Dengkulnya kan ketok, ha? Auratnya laki-laki dari pusar sampai dengkul. Makanya kalau nyembeli hewan kurban, pakailah pakaian yang nutup aurat, jangan pakai kolor. Itu termasuk adab dalam nyembelih. Contoh yang lain, tim saya nyembelih di daerah Colomadu, daerah Boyolali, Sudimoro, Jerangkah bareng saya. Karena dia pertama kali ikut saya, dia nggak paham. Ketika sapi sudah ambruk, bruk,
sudah diikat kedua kakinya, karena saat itu musim hujan, sendalnya ada beletoknya. Kemudian membersihkan sendal yang ada beletoknya itu dikeset-kesetkan ke kaki sapi yang sedang diikat. Itu adab napa mboten? Tidak. Makanya walaupun sapi, kambing statusnya hewan, kita tidak boleh sewena-wena. Kita harus beretika kepada hewan juga, Bapak Ibu. Ingat ya, di dalam Islam ada seorang perempuan ahli ibadah, gara-gara sewena-wena terhadap kucing, dia dimasukkan ke dalam neraka. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dakhalat imra'atun nar fi hirati rabbatatha. Ada seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka gara-gara dia mengikat seekor kucing. Falahia ata'amatha, dan kucingnya tidak diberi makan, walahia arsalatha, dan tidak dilepaskan. Ta'kulu min khosasil ardi hatta matat hazlan. Kalau dilepaskan, kucing ini bisa makan tikus, bisa makan serangga. Ini kucing diikat sampai mati. Gara-gara sewena-wena terhadap kucing, maka perempuan ahli ibadah ini dimasukkan ke dalam neraka. Selanjutnya ada seorang pelacur. Yang ini termasuk perbuatan dosa besar. Ternyata gara-gara nolong seekor anjing, dosanya diampuni oleh Allah. Ghufira limra'atin mumisatin. Diampuni seorang perempuan pelacur, marras bi kalbi, karena ketika dia lewat di seekor anjing, ala ra'sihi raqiyal has, yang anjing ini ternyata sedang kehausan menjilati tanah. Artinya dari dua hadis ini, kita sebagai seorang muslim tidak boleh sewena-wena terhadap hewan, apalagi hewan kurban. Bisa diterima nggih? Nah, jadi nanti di materi keempat ada keserawanan. Apa itu keserawanan? Di Dinas Pertanian disebut kesejahteraan hewan ternak. Nanti apa yang harus dilakukan saya jabarkan. Syaratnya sudah 3. Cari jagal yang akidahnya lurus, tidak menyia-nyiakan sholat, faham adab. Yang nomor 4, syarat menjadi seorang jagal adalah qawiyul jism, hendaklah badannya sehat. Jangan sampai megang pisau saja sudah buyuten. Sapi nendi. Ada takmir masjid yang juru sembelih halalnya sudah sepuh tenanan, tapi atos tenanan. Nek diganti mboten kerso. Harusnya ada regenerasi. Berikan kesempatan kepada yang muda-muda belajar nyembelih. Minimal kambing dulu sambil diajari. Nanti kalau kambing sudah oke, baru ningkat ke sapi. Bisa diterima nggih? Makanya Nabi Musa itu ketika beliau diangkat menjadi menantunya Nabi Syuaib, itu syaratnya apa? Qawiyul amin. Karena Musa itu kuat dan amanah. Nah, apalagi nanti ada materi di bab kelima namanya handling sapi. Bagaimana cara menangani sapi. Itu dipegang kelohnya. Kalau yang megang sudah sepuh, yuk keseret toh Pak. Nanti juga saya jelaskan tentang ras-ras sapi. Ada ras limosin, ada sapi PO, sapi NTT beserta sifat dan karakternya. Jadi sedetail itu kita materinya Pak. Makanya jangan bosen ya. Nah, Bapak Ibu, makanya mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah. Jenengan sudah tahu semua, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minina dhaif. Makanya jagal yang masih muda dan kuat lebih diutamakan karena lebih mumpuni.
Yang nomor 5, syarat yang pertama akidah lurus, ibadahnya bagus, faham adab, keempat badannya kuat, dan yang kelima hendaklah si juru sembelih halal ini faham ilmu. Kenapa Pak Dede? Semua urusan ibadah kalau tidak didasari ilmu itu akan lebih mendatangkan kerusakan. Saya pernah menyampaikan ucapan dari Umar bin Abdul Aziz, man abadallah bi ghairi ilmin, semua ibadah yang tidak didasari ilmu kana mayusidu aktsara mimma yuslih, lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada manfaat. Minimal juru sembelih halal atau panitia kurban pernah mengikuti pelatihan tentang manajemen kurban. Contoh, biasanya kemarin saya ngisi di RPH Jagalan, bekerja sama dengan Bazarnas serta Muhammadiyah. Jadi mengundangi takmir-takmir masjid se-Solo Raya untuk diberikan edukasi di sana selama 2 hari. Nah itu untuk bekal, jenengan bejo. Kita pada maghrib setiap hari Rabu. Jadi insya Allah materinya lebih detail. Ada 2 ilmu yang harus diketahui. Ilmu syar'inya dia faham, masalah urusan fikihnya dia faham. Ilmu tentang teknik penyembelihannya juga faham. Ada orang faham ilmu agama, ustadz, tapi nggak faham tentang ilmu sembeli. Dia nggak mudeng pisau flat itu yang kayak apa, pisau boning knife itu apa, pisau skinner itu apa, teknik top down itu apa, teknik button up itu apa. Dia nggak paham. Ini juga masalah. Contohnya kayak gini, dia ustadz, nek urusan agama, bahasa Arab, urusan Quran, urusan hadis dia paham. Tapi urusan penyembelihan yang profesional belum paham. Yang terjadi kayak gini. Di luar sana itu banyak Pak. Contoh waktu saya ngisi pelatihan di Karanganyar, Pak Dede, di sini tuh Pak Ustadz banyak. Tapi Pak Ustadznya disuruh nyembelih mboten wani. Yang wani cahnom-cahnom sing ora sholat. Lah kan kelenger tuh ya. Betul apa betul? Kan di masyarakat gitu kan? Atau contoh kayak gini juga sama. Dia ustadz, faham agama, tapi dia nggak mudeng cara ngecek kelayakan pisau. Nanti di bab kelima itu saya kasih tahu teknik cara mengecek kelayakan pisau. Karena mengetes pisau bukan pakai perasaan. Ketok wis landhep iki. Itu perasaan. Nanti di bab 5 saya sampaikan caranya. Kalau ustadz nggak tahu cara merawat pisau, ngasah pisau, yang repot nanti kayak gini gimana? Jangan terlalu dekat dia jadi apa namanya? Jangan terlalu dekat. Kamu juga foto kah?
Pak, Bu. Karena yang datang banyak bocil, jenengan perhatikan lo anak-anaknya nanti di rumah mainan pisau ya. Serius ini nggak bercanda. Ye, ini anak-anaknya ya. Kayak ini dia ustadz tapi nggak paham masalah pisau kan repot. Atau sebaliknya, dia paham pisau, paham teknik, tapi ora mudeng ilmu fikih. Lah iki yo podo. Masalahnya apa? Dia ketika nyembeli ada saluran yang tidak terputus karena dia nggak paham ilmu fikih. Makanya syaratnya paham fikih, yo paham tentang ilmu penyembelihan. Kan jadinya kayak gini. Kita nanti ya. Biasanya saluran yang wajib terputus adalah halkum dan mar'i, saluran nafas sama saluran makan. Tuh, yang belum putus saluran apa? Makannya. Dia paham sembelih tapi nggak paham fikih kan kelenger. Makanya paham agama dan paham tentang penyembelihan. Profil juru sembelih halal yang ideal memenuhi 5 syarat tadi. Salimun akidah, ibadahnya tertib, faham adab, kuat fisiknya, dan dia faham dengan ilmu. Bisa diterima sampai sini? Ini saya Pak, ganteng apa mboten? Oh iya, tukang bangunan. Aduh, selesai Pak bab 1. Sekarang kita masuk bab 2. Tentang fikih dasar masalah kurban. Yang pertama, kurban hewannya dinamakan bahasa Arabnya udhiyah, itu adalah hewan kurban. Ternyata ibadah kurban itu dikenal dengan ibadah purba. Kurban, puasa itu dari dulu-dulu sudah ada Pak. Bahkan kurban ini pada zamannya Nabi Adam sudah ada. Yaitu kisahnya Qabil dan Habil. Watslu alaihim naba'a ibnu Adam bil haq. Sampaikanlah kepada mereka kisahnya anak Adam, yaitu Qabil dan Habil, yang salah satunya berkurban memberikan hewan yang terbaik. Jadi ibadah yang dari dulu sudah ada. Apa sih hewan kurban itu? Hewan yang disembelih pada hari-hari tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Ini penting. Kalau kurban itu harus ikhlas. Difahami dengan benar mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kurban kambing minta daging. Kurbannya kambing tapi jatahnya mintanya daging sapi. Atau ikut 1/7 sapi. Ojo lali, lidah nggo aku. Yang satu lagi buntute. Oh, request kabeh. Kurang ikhlas itu Ibu. Dan perintah berkurban jenengan sudah tahu, fasalli li rabbika wanhar, dirikanlah salat dan sembelihlah hewan kurban. Dalil hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi itu menyembelih bikabsain, 2 ekor kambing kibas, amlahain yang warnanya putih campur hitam tapi dominan putihnya, akronain yang bertanduk, dabahahuma menyembelih 2 ekor ini, biyadihi menggunakan tangannya dan membaca wasamma wa kabbara bismillahi Allahu akbar wa wada'a rizlahu ala sifaihima, dan meletakkan kakinya di pangkal dekat lehernya. Ini dalil hadisnya. Apa keutamaan berkorban? Ketika seorang muslim menyembelih hewan kurban, darahnya keluar, wa inna dam la yaqa'um minallah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi. Ketika darahnya keluar, bismillahi Allahu akbar, Allahumma taqabbal min Dede Wahyudin, bismillahi Allahu akbar. Darahnya keluar, shot,
sebelum menyentuh tanah, pahalanya sudah naik ke langit duluan, Bapak Ibu. Apa hukum berkurban? Sunnah muakkadah, sangat-sangat dianjurkan. Tapi akan berubah menjadi makruh, dia dibenci oleh Allah kalau dia mampu tetapi tidak mau berkurban. Makanya Nabi mengatakan, man kana lahu sa'ah, barang siapa di antara kalian memiliki kelonggaran rezeki, walam yudhah, tapi tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah engkau dekati tempat sholatku. Inilah bedanya syariat kurban dan syariat poligami, Pak. Kalau kurban banyak yang mampu tetapi sedikit yang mau. Coba nih poligami, banyak yang mau tetapi sedikit yang mampu. Oh, dia resiko dibahas ini, ada emak-emak ya. Seperti itu hukumnya. Harinya jenengan sudah tahu semua, tanggal 10-nya, kemudian tasriknya 11, 12 dan 13. Hewan yang sah hanya 3 jenis. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34 dijelaskan, kalimat bahimatil an'am, hewan ternak yang sah cuman 3. Pertama kambing, semua jenis kambing. Yang kedua sapi atau kerbau, terakhir unta. Selain 3 jenis ini tidak diperbolehkan. Jumlah hewan kurban 1 ekor kambing, pahalanya bisa diniatkan untuk 1 keluarga. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi ketika menyembelih berdoa, Bismillah, dengan namamu ya Allah. Allahumma taqabbal, terimalah hewan kurban ini min Muhammadin, dari Nabi Muhammad, wa ali Muhammadin, untuk keluarga Nabi Muhammad, wa min ummati Muhammadin, dan untuk umatnya Nabi Muhammad. Jadi dalam 1 keluarga misalnya berkorban 1, diniatkan buat serumah, itu bisa diterima. Jumlah hewan kurban 1 ekor unta atau 1 ekor sapi bisa untuk 7 orang rombongan. Saya mau nanya ke ibu-ibu, Bu, kalau kurban sapi cuman isinya 5 orang boleh enggak? Kalau 3 orang? Ya enggak salah, mboten apa-apa, sing penting wani jawab sih. 3 orang boleh enggak, Bu? Kalau 2 orang toh, berarti harga sapi 20 juta, 2 orang berarti 1 orangnya 10-10, boleh enggak? Apa? Berarti kita samakan dulu pakai dalil. Ternyata sapi itu maksimal boleh rombongan 7 orang. Berarti kalau di bawah 7 boleh maksimal 7, di bawah 7 5, 3, 2, 6 boleh. Paham sekarang? Nah, jadi monggo kalau cuma 6 orang ya enggak masalah. Selanjutnya, kalau memilih hewan kurban itu ada syaratnya. Tidak semua hewan bisa dijadikan hewan kurban. Ada 5 syaratnya. Syarat yang pertama, cek usianya dulu. Kalau kambing 1 tahun 1 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau unta 5 tahun. Karena tidak ada akte kelahiran, maka mengeceknya lewat giginya. Jenengan sudah paham semua. Kalau giginya kecil-kecil kayak gini, tandanya di bawah 2 tahun. Kalau sudah keluar gigi kelinci kayak gini, misalnya 2 nongol, itu tandanya sudah 2 tahun. Begitu juga kelipatannya. Contohnya gini buat sapi. Nah, kalau keluar gigi kelinci 2 panjang-panjang, ini sudah 2 tahun ke atas. Kayak gini, Pak. Nah, kambing juga sama.
Kalau keluar gigi kelinci kayak gini, ini tandanya sudah usia 1 tahun ke atas. Saya mendapatkan ilmu dari Pak Bowo, beliau pemilik rumah Akikoh Isrokah Solo Baru. Bertahun-tahun beliau menggeluti dunia perkambingan. Beliau mengamati. Ternyata selain gigi bisa dicek dengan cara yang lain. Apa? Kalau kambing ini punya jenggot, jenggotnya maju ke depan, dipastikan kambing ini sudah poel di atas 1 tahun. Makanya bapak-bapak yang jenggotnya maju ke depan, insya Allah sudah poel itu ya. Masya Allah. Aduh ya. Di dalam hadis yang lain, ternyata kambing kibas boleh 6 bulan. Bapak dan ibu, kambing kibas itu lebih besar daripada kambing yang ada di Indonesia. Kemarin saya jalan-jalan ke Wonogiri dengan teman-teman Juleha Kota Surakarta ke peternakan kambing di sana. Ternyata ada kambing dari Suriah, dari Sudan, itu impor, dijadikan pejantan di sana. Usianya 6 bulan bu, gede tenanan. Ini kambingnya. Domba dari Suriah. Tuh, gede dewe pak. Ini padahal usianya 6 bulan pak, gede dewe. Domba dari Suriah, ukurannya lebih besar. Kambingnya pengen pakai masker ternyata ya. Syarat hewan kurban yang terbaik itu gampang bapak dan ibu. Kalau sapi ini, kalau kambing ini dilihat oleh orang, ya Allah, sapi ini ginuk-ginuk, kimplah-kimplah, montok tenanan misalnya. Kemudian orang pada jatuh cinta, maka inilah hewan kurban terbaik. Orang lihat kambing, Masya Allah, kambingnya resik tenanan. Kulitnya putih, resik, meling-meling. Tiap orang lihat senang, itu adalah hewan kurban terbaik Bapak Ibu. Simple, dilihat orang bikin jatuh cinta, itu hewan kurban terbaik. Biasanya regone, nah ngono loh. Ini sudah masuk waktu Isya, kita akhiri. Lanjut. Serius ibu? Oh ya, lanjut nggih. Yang pertama tadi usianya. Terus urutan kurban terbaik apa Pak Dede? Yaitu 1 unta untuk 1 orang, itu kurban terbaik. Nomor 2, 1 sapi untuk 1 orang. Wah, nek di sini kayaknya mampu semua, karena jamaah takwa sultan semua ini. Amin. Selanjutnya 1 ekor kambing untuk 1 orang. Selanjutnya 1/7 unta. Dan terakhir 1/7 sapi. Jadi jenengan kurban 1 kambing untuk 1 orang itu lebih afdol daripada ikut 1/7 sapi. Tapi kalau ikut sapi, dagingnya lebih banyak. Maslahatul lil umat, manfaat untuk kaum musliminnya lebih besar. Makanya takmir menganjurkan, menyarankan lebih baik ikut yang soalnya regone unda-undi. Betul apa betul? Nah, setelah usia apalagi Pak Dede yang harus diperhatikan, 4 cacat ini tidak boleh berada pada hewan kurban. 4 cacat ini. Apa saja? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasai, arba'atun la yazina fil adahi, 4 cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Yang pertama, al-aura'u al-bayin auraha, hewan kurban
yang buta matanya dan sudah jelas kebutaannya. Ini tidak sah. Makanya kalau beli hewan kurban di pinggir jalan, ojo bengi-bengi. Jenengan modal senter, disenteri kambingnya ketoke lemur sih, wis iki wae. Besok pas dianter nyampe rumah matanya katarak, ada putih-putihnya, ndak sah itu Bapak Ibu. Makanya waktu beli hewan kurban disenteri matanya, ada putih-putihnya, kataraknya ndak. Cacat yang nomor 2 yang tidak sah adalah al-arja, yang pincang kakinya. Ini ndak sah. Makanya kalau survei sapi atau mau beli kambing langsung ke peternak, suruh dikeluarkan dulu dari kandangnya, disuruh jalan. Kalau enggak dingluk-dingluk ya dibeli, kalau dingluk-dingluk ya jangan. Terus saya mau tanya, kalau masjid sini beli sapi, dibawa ke masjid, ternyata pas dituntun masuk selokan kakinya patah, jadi cacat, hukumnya gimana? Sah napa mboten? Kenapa? Kan al-arja ndak boleh. Karena cacatnya tidak sengaja, maka tetap sah. Misalnya malam transit di situ, kakinya kejiret, kemudian agak sedikit keseleo patah, dingkluk, tetap sah karena cacatnya tidak disengaja. Bisa diterima nggih? Yang selanjutnya, yang nomor 3, wal kasirah, hewan kurban yang kurus tanpa memiliki daging tidak sah. Kayak saya kayak gini kurus nggak sah Bapak Ibu. Selanjutnya wal maridhah, hewan kurban yang sakit juga tidak sah. Nah ini, jadi 4 cacat ini tidak sah. Buta, pincang, sakit, dan kurus tidak sah. Makanya Dinas Pertanian Republik Indonesia memberikan kisi-kisi ciri hewan kurban yang sehat. Pertama, nafsu makannya bagus, semegoh. Jenengan kasih Coca-Cola, Sprite, es teh, es jeruk, nah, lap pokoknya. Kalau sapi bagian hidungnya itu lembab dan bersih. Kalau sapi bagian hidungnya kering, itu lagi demam dan sakit. Jangan beli yang gudiken, jangan beli yang berengen, apalagi yang ambeien. Makanya Bapak dan Ibu kalau mau beli hewan kurban, syukur-syukur penjualnya sudah mengantongi SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Artinya sapi dan kambing yang dia jual sudah mengalami proses pengecekan terlebih dahulu oleh dokter hewan, dinyatakan sehat semua. Itu jos. Sampai sini bisa diterima? Sudah capek apa belum? Oh saya sudah ya Bu. Selanjutnya ada hewan yang sah tapi makruh. Apa tadi? Sah tapi makruhnya kenapa? Karena ada cacatnya. Makruh secara bahasa artinya apa? Sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Ini dalilnya. Ini contohnya. Tidak ada ekornya, sah tapi makruh. Biasanya kambing-kambing impor dari Australia. Itu enggak ada ekornya dipotong biar cepat gede gitu ya. Ini hukumnya sah tapi kurang baik, makruh. Atau tidak ada tanduknya. Sah tapi makruh. Karena Nabi itu senang akrona ini yang memiliki 2 tanduk. Lah Pak Dede,
limosin dan simental, ora enek tanduke, enek cilik. Walaupun kecil yang penting ada tanduknya. Atau tanduknya patah, sah tapi makruh karena ada cacatnya. Kalau kurban setahun sekali, pilihnya yang sempurna saja. Bisa diterima? Pak Dede nek sanglir gimana? Sanglir tahu Pak? Ibu tahu sanglir? Endoke ilang siji. Oh, ono ya. Sebenarnya endoknya bukan hilang satu, yang satu mengkeret. Mengkeret itu kecil ke atas. Lah para ulama gimana? Yang pertama memakruhkan. Karena wal maridhah, hewan yang sanglir dikategorikan hewan yang sakit. Jadi haram. Ulama yang kedua, ba'dul ulama memakruhkan karena sanglir ini termasuk cacat yang ringan tapi tidak mengurangi kualitas hewan kurban secara utuh. Terus saran dari Pak Dede, gur setahun pisan tetap cari yang sempurna. Kalau kurban menggunakan hewan yang betina boleh tidak? Ibu gedek-gedek. Boleh Bu, sah tuh. Sebagaimana akikoh juga boleh kambing betina. Dalam hadis riwayat An-Nasai, anil ghulam syatani, anak laki-laki 2 kambing. Wa anil jariyah, anak perempuan syatun, 1 kambing. La yadurrukum, tidak mengapa, dukronan kunna am inathan, betina atau jantan tidak masalah. Tapi ada catatan. Kalau mau akikoh atau kurban dengan hewan yang betina, carilah hewan betina yang sudah majer. Kalau bahasa manusia sudah menopause, sudah tidak ini reproduksi lagi gitu. Pak Dede, kalau nyembelih sapi kambing jerone anak-anak iki piye? Di Masjid Al Jariyah Banyuanyar kan kejadian tuh. Nyembelih sapi 2 kali enek anake kabeh. Maka hukumnya sah. Kulluhu insitum, kamu boleh memakan keduanya, mboknya boleh, janinnya juga boleh. Fa inna dakatuhu dakatu ummi, karena janin ini matinya mengikuti sembelihan mboknya. Masalahnya jenengan kolon apa mboten gitu loh. Gila Dede, ora tega aku. Selanjutnya kalau hewan yang dikebiri sah napa mboten? Khosisain, kambing yang dikebiri dijadikan hewan kurban maka hukumnya sah. Syaratnya sudah berapa tadi? 1 usianya, berikutnya tidak boleh ada 4 cacat. Dan yang terakhir kalau beli hewan kurban ya pakai duit yang halal. Kemarin kasus dana sosial diselidiki oleh KPK, ternyata uangnya digunakan untuk membeli sapi kurban, Pak. Jadi duit korupsi buat beli hewan kurban. Sah napa mboten? Tidak sah. Karena dalam hadis riwayat Muslim, wala shadaqatun min ghulu, sedekah menggunakan harta haram tidak sah, termasuk membeli sapi atau kambing dengan harta haram tidak sah. Saya ngisi kajian rutin setiap Sabtu keempat di Masjid Al-Muhajirin Pelesungan Gondangrejo Karanganyar. Ada pertanyaan cukup unik. Pertanyaannya gini, Pak Dede, ada jamaah kami ikut kurban, tapi duitnya hasil jual beli babi. Karena dia bisnisnya babi. Hukumnya sah napa mboten? Innallaha wa rasuluhu harrama bai'al khamri. Padahal Allah dan Rasulnya melarang jual beli khamr, wal maita, jual beli bangkai, wal khinzir, daging babi itu dilarang jual belinya. Sedangkan dia pengen korban, lah gimana? Lah takmire kan bingung. Ya pertama faidzuhunna, dinasehati dulu, Pak D,
jenengan kurban ini pakai uang jual beli babi napa mboten? Mboten Pak Ustadz, ini saya dapat warisan. Masalahnya yang 6 orang ini, kalau bapak ini ikut rombongan kami tidak mau. Kan gitu. Kita sebagai takmir harus ngomong orang banyak. Gimana? Ya sudah Pak, gini saja. Kurbannya jenengan jangan ikut sapi. Beli kambing buat sendiri. Bisa diterima nggih? Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, boleh nggak berhutang untuk kurban? Boleh, tapi tidak dianjurkan lah daripada mumet jenengan. Kenapa Pak Dede kok berkurban iku ruwet banget toh yo? Harus jagalnya memenuhi syarat, hewannya juga sama. Karena yang akan terbang sampai ke Allah bukan luhumuha, bukan dagingnya, wala dima'uha, bukan darahnya. Yang akan sampai kepada Allah takwa minkum, ketakwaan kita dalam proses menyiapkan kurban ini. Makanya harus sungguh-sungguh dari yang nyembeli sampai persiapan hewan kurbannya. Bisa diterima nggih? Proses inilah yang akan sampai kepada Allah. Dagingnya, darahnya itu enggak sampai, tapi proses mencari kesyar'ian dan kehalalan inilah yang akan sampai kepada Allah. Makanya yang diutamakan ketika menyembelih kurban adalah syar'inya, Pak. Bisa diterima nggih? Nah, masih ada 5 menit, masih kuat? Mau bilang enggak wis bacot ngono ya. Kalau mau kurban monggo, kalau sudah di tanggal 1 Zulhijjah ya. Jangan memotong bulu dan kukunya. Pasti ada pertanyaan. Apakah keluarga yang ikut udhiyah juga harus membiarkan kuku dan rambutnya untuk tidak dipotong? Cukup sohibul kurbannya saja. Keluarga besarnya potong rambut dan kuku tidak masalah. Pembagian daging kurban 1/3 untuk sohibul kurban, 1/3 disedekahkan, 1/3 dihadiahkan. Yang penting Pak, jenengan harus paham konsep ini itu yang bikin adalah para ulama berdasarkan hadis ini. Daging kurban itu kullu makanlah, kemudian wadaharu, kemudian bagikan ke saudaranya hadiah, watasaddaku dan disedekahkan. Tapi aslinya sing penting yang dimakan sohibul kurban itu harus lebih sedikit dan yang diberikan ke orang lain harus lebih banyak. Itu konsepnya yang penting gitu. Misalnya jenengan nggak dapat jatah sekalipun tidak masalah, tetap sah. Makanya Nabi Muhammad pernah menyuruh kepada Ali untuk mengurusi hewan kurbannya. Wala yu'tiya fi jazaratiha syai'an, bahkan Nabi Muhammad tidak mengambil jatah sedikit pun, tetap sah Pak. Makanya ngirim kambing ke pelosok daerah Simo sana, jenengan nggak dapat jatah juga nggak masalah. Bisa diterima. Bapak Ibu, kalau kita ngasih daging kurban untuk non muslim boleh enggak? Boleh. Kalau masak daging untuk panitia boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, sing penting ngomong sih. Misalnya besok mau menyembeli sohibul kurban diundang rapat sih. Bapak dan Ibu, besok kita akan nyembeli hewan kurban. Ini sapi yang pertama, misalnya dari panitia akan mengambil 2 kilo untuk dimasak buat panitia, boleh apa tidak? Pasti boleh. Ra mungkin. Pasti boleh. Yang penting ngomong sih. Kalau nyolong daging kurban boleh ndak? Ya ora oleh toh ya. Di masjid istri saya, Masjid Nurul Huda Kaplingan Jebres, sudah 5 tahun belakangan ini yang ngiris-ngiris dan sebagainya hanya bapak-bapak saja. Itu pun panitianya harus pakai kokard tanda pengenal. Yang ibu-ibu sudah tidak diikutkan. Kenapa? Emak-emak suka bawa kresek dari rumah.
Iris. Kena. Jadi di Nurul Huda Kaplingan Jebres itu bapak-bapak semua, ibu-ibunya ndak ada. Ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau Masjid At-Taqwa dapat kiriman sapi satu dari orang non muslim, ditolak apa diterima? Ditolak apa diterima Pak Takmir? Diterima Pak Eman. Dihukumi hadiah, bukan kurban. Masjid Besar Kartasuro setiap tahun itu dapat sapi satu dari Mergomurah Kidul Tugu. Iya. Atau Masjid An-Nur belakang Mitra Kartasuro. Loh Pak, Dede ngerti aku ngisi kajian rutin di sana soalnya. Jadi Masjid An-Nur belakang Mitra Kartasuro tiap kurban itu dapat kambing 2 biasanya. Hadiah dari Mitra, kalau enggak dari Laris Kartasuro itu loh Pak. Itu dikasih. Hukumnya hadiah. Karena ketika perang Tabuk Nabi Muhammad mendapatkan wa ahdam malikun Ailah. Dapat hadiah dari Raja Ailah baghlatan baydha, seekor bighal yang berwarna putih, wa kasahu burdah, dan kain burdah itu diterima oleh Nabi. Maka statusnya hadiah. Sing penting yang nyembelih orang muslim. Bisa diterima? Terakhir karena sudah jam 7. Kita besok lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nek arisan kurban setuju napa mboten? Mboten kula. Kenapa? Satu, jenengan kan ndak tahu kapan meninggalnya. Jenengan belum dapat keburu meninggal. Yang lanjut ke ahli waris no Pak Dede, yo nek gelem. Nek ndak, nomor 2, harga sapi, harga kambing dari tahun ke tahun naik. Sedangkan arisannya flat. Makanya saya tidak menyarankan, lebih baik tabungan kurban. Sampai sini dulu. Ibu bapak ada yang mau tanya? Monggo. Nah, no. Itu arisan itu kan. Itu kan arisan ya. Itu tingkat stubatnya tinggi. Nyun ngapunten Pak, saya di kantor guru saja itu ibu-ibu, bapak-bapak guru tuh seneng arisan. Aku tok sing ra melu. Arisan tuh enak pertama tok, sisane abot. Betul Pak? Pertama enak, lamanya kan nyaur, utang itu sama aja. Jadi Bu, lebih baik tabungan kurban daripada arisan konsep yang seperti Ibu jabarkan tadi. Lebih baik sabar. Karena kurban ini hukumnya bukan wajib, tapi sunnah muakkadah. Seperti itu. Bisa diterima nggih? Nah, ada lagi Bapak, Ibu? Nggih, monggo. Nggih, kenapa? Boleh Bapak dan Ibu, saran saya atas namakan dirinya pribadi saja, tapi diniatkan untuk keluarga besar. Dengan seperti ini, nanti almarhum atau almarhumah keluarga kita yang sudah meninggal mendahului kita tetap dapat pahala yang sama. Jadi atas nama kita saja. Makanya kalau pengen menghajikan orang tua, kita haji saja anaknya. Nanti orang tua kita dapat pahala yang sama, gitu. Bisa diterima nggih? Jadi atas nama, jadi misalnya Dede Wahyudin, Bismillah Allahumma taqabbal Dede Wahyudin wa ala alihi. Ya Allah, terimalah kurban dari Dede Wahyudin dan untuk keluarganya. Maka keluarga saya, Mbah Ti, Mbah Kakek, Mbah Buyut yang sudah meninggal
akan mendapatkan pahala yang sama. Bisa diterima nggih? Ada lagi? Oh, tidak ada, alhamdulillah. Dicatat, besok ketemu ditanyakan lagi. Gitu nggih? Nah, udah jam 7:05. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.